firman Tuhan, diam dengan segala kekayaannya dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Bapak, Mama, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, salam buat kita semua. Puji Tuhan, kita sudah ada di hari Minggu terakhir di bulan Oktober. 2 bulan lagi tahun 2025. Karena itu di minggu terakhir bulan keluarga, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam tema menasehati sesama saudara dalam rangkulan kasih. Kawan selama ketemu serba ketemu bagaimana pelayananmu di gereja sekarang ini? Aman kok? Ada baik-baik kok? Sejak dulu nih beta kenal kawan nih paling aktif melayani di gereja. Beta yakin sampai sekarang juga pasti kawan masih aktif kok. Kawannya hanya terdiam dan kemudian dengan tenang menjawab begini. Honi sekarang beta susah aktif melayani lagi. Beta hanya ikut kebaktian di gereja. Tapi beta ini susah semangat lain melayani. Kau kenapa? Ya, sekitar 4 tahun yang lalu beta bikin kesalahan dalam pelayanan. Tapi senada yang tegur beta, senada yang nasihat beta, malah dong tambah bumbu kas jelek beta pun nama, beta ancur kawan. Senada yang ngomong dia beta, malah beta pun cerita tentang beta pun kesalahan tersebar satu gereja. Semua jemaat tahu, satu kampung tahu, dan kawan tahu kesonde. Beta pun hati terlalu sakit kawannya. Beta terlalu malu. Karena itu beta ambil keputusan beta berhenti melayani. Tapi saya dapat apa? Untuk kemudian dituntun dalam hidup bersama. Bapak dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, percakapan singkat ini sering terjadi dalam relasi hidup bersama. Kenapa bisa terjadi kekasih Tuhan sekalian? Tiba-tiba ada kawan yang dulunya semangat melayani, ada bapak yang semangat melayani, ada pemuda yang semangat melayani, tiba-tiba dia stop. Semangat pelayanannya tiba-tiba padam. Hanya karena satu kesalahan yang pernah dia lakukan. Dan tidak ada orang yang tegur dia dengan baik-baik. Terkadang sebagai kawan, terkadang sebagai orang terdekat, sebagai keluarga, kita juga turut berperan untuk memadamkan semangat pelayanan, bahkan semangat menjalani hidup dari orang lain. Kita tidak belajar menjadi pribadi yang bijak untuk mendukung dia, mendorong dia untuk ada dalam spirit pelayanan. Karena apa? Di kenyataan kita menemukan kita lebih suka membicarakan keburukan orang lain ketimbang beri nasihat untuk dia, ketimbang tegur dia dengan baik-baik. Bahkan ada yang punya kebiasaan cerita sepotong anak orang pun salah sedikit anak, dia tambah bumbu sebagai, dia tambah bumbu, kas tambah rusak, kas tambah hancur, kas tambah buruk. Karena dia lebih suka menghakimi dan memojokkan orang lain. Kekasih Tuhan sekalian, percakapan sederhana tadi kalau kita ada di posisi yang salah, orang lain memojokkan kita, orang lain mengungkit kesalahan yang kita buat di masa lalu, hati sakit. Apalagi kalau 2 atau 3 orang sudah kumpul dan kemudian membahas gosip yang sementara viral di kampung. Wow, cepat sekali. Apalagi kalau orang tua satu sudah datang bilang, Mamuhoni sutahu kesonke. Kalau sepakai ini kata pembukaan ini mafena.
berat. Artinya dia seterusnya itu dia sambungan pasti sonada yang baik, sonada yang betul, karena yang keluar adalah jurus pamungkas untuk cerita orang pun baik. Ceritalah kebaikan orang, ceritalah kehidupan yang membangun, ceritalah hal-hal yang baik, ketimbang kemudian kalau bilang, lu sudah ingat, it's satu berat, wih, bab tua ada 02. Tiap hari pegang Alkitab, dia pun hidup, pasti dia pun istri menangis terus. Kekasih Tuhan sekalian, mari kita melihat standar Tuhan ketika kemudian dijumpai ada di antara kita, ada di antara komunitas kita, ada di antara keluarga kita yang melakukan kesalahan. Tuhan Yesus dalam bacaan hari ini mewariskan pesan yang sangat berharga bagi kita melalui catatan Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20 yang mengingatkan kita. Kalau kemudian terjadi dalam kehidupan keseharian, ada teman, ada sahabat, ada saudara, ada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, tidak ada satu orang pun di antara kita yang sempurna. Namun setiap keburukan yang dilakukan oleh sesama kita tidak boleh dijadikan cerita untuk kemudian diteruskan jadi radiogram kepada orang lain. Sebaliknya, yang perlu kita lakukan, nats pembimbing mengatakan bagi kita, tegurlah dia dengan 4 mata, face to face. Jangan dikasih tahu di orang, panggil dia baik-baik, duduk, beromong, kasih tahu dia pun salah ada di mana. Karena jika dia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Nats pembimbing kita tadi menyatakan demikian. Kekasih Tuhan sekalian, kalau kita merenungkan, kita menggunakan standar yang disampaikan Tuhan Yesus bagi kita, artinya mengajarkan kita bagaimana kita berhikmat, bagaimana kita bijak ketika kemudian menghadapi ada seseorang di antara kita yang bisa jatuh dalam kesalahan, lakukan kekeliruan, lakukan kesalahan. Bagaimana cara kita menghadapinya? Tuhan Yesus meminta saya dan saudara supaya kita memberitahukannya secara 4 mata. Dan ketika kita berhasil, maka kita akan membawanya kembali kepada kebenaran sehingga dia sadar akan kesalahannya. Bukan sebaliknya, kita malahan ikut menyebarkan kesalahan seseorang, bisik-bisik dengan kawan, posting melalui media sosial tanpa kotong cek itu berita benar kosong deh. Kekasih Tuhan sekalian, saya tidak tahu pengalaman Bapak Mama dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan ketika kemudian dijumpai kita melakukan kesalahan dalam hidup. Tetapi kalau ada yang datang dan menasehatimu, bersyukurlah. Kalau ada yang datang menegurmu, bersyukurlah. Tanpa dia cerita di orang, mengumbar apa yang menjadi kesalahan kita. Di minggu terakhir bulan keluarga saat ini, kita merenungkan betapa berharganya satu teguran, satu nasihat dari orang lain untuk menunjukkan arah yang benar dalam langkah kehidupan kita. Lantas apa arti firman Tuhan ini bagi kita? Kekasih Tuhan sekalian, catatan refleksi mendasar yang mesti kita taruh di hati. Kalau mau tegur orang, kalau mau nasihat seseorang, mulailah dengan aku dan kamu. Bukan kita yang satu rombongan orang, mulailah aku dan kamu. Hanya 2 orang, yakni 4 mata. Bukan 8 mata, bukan 20 mata, bukan 30 mata, dan seterusnya. Dan banyak kali di kenyataan, kita tidak memulai dengan langkah beromong 4 mata. Di bagian ini Tuhan Yesus menguraikan beberapa tahapan proses bagaimana seseorang percaya dinasehati atau ditegur oleh orang lain. Langkah pertama, tegur 4 mata. Kenapa kita mesti tegur orang 4 mata, kekasih Tuhan? Itu langkah dasar, itu tahap awal. Karena kalau kita tegur 4 mata, kita sementara tidak mempermalukan orang lain. Saya yakin tidak ada satu istri pun yang mau ditegur di depan orang lain. Betul ya? Tidak ada satu suami pun yang tidak mau ditegur di depan
depan jemaat satu rayon. Tidak ada satu pemuda pun yang mau ditegur di depan pemuda-pemuda rayonnya. Karena dia akan malu. Kalau kemudian kita sampaikan kesalahannya. Kita menegur empat mata, itu peringatan yang pertama. Dengan menegur empat mata, sebenarnya saya dan kekasih Tuhan buka ruang supaya orang tersebut bisa merenung kesalahannya, bisa sadar kesalahannya, bisa bertobat, dan kita mendapatkannya kembali. Teguran itu tanda kasih, kekasih Tuhan sekalian. Tapi jika teguran berulang kali tidak didengarkan, kita lanjut ke tahap 2. Tahap 2 ini seboleh 6 mata, seboleh lebih dari 2 orang. Kekasih Tuhan sekalian, tahap kedua harus ada 2 atau 3 orang saksi untuk membahas dengan lebih serius dosa atau kesalahan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Tapi juga belum dijadikan gosip, tidak disampaikan kepada orang lain. Hanya mereka 2-3 orang duduk omong dan tanda betul kok itu kesalahan yang dilakukan. Kalau betul mau kau untuk berubah, kami jadi saksi yang menolongmu, kami jadi saksi yang mendukungmu. Tapi kalau dia tidak berubah juga, nakfatu, naik ke tahap yang ketiga. Naik ke tahap yang ketiga dikatakan dia harus dihukum dengan diumumkan dosanya kepada seluruh jemaat. Ayat 17 mengatakan demikian. Kekasih Tuhan sekalian, tahap 1 kustode sermo dengar, tahap 2 kustode sermo dengar, tahap 3 tahu semua orang apakah dia mau untuk berubah atau tidak. Tapi kalau sampai dia tidak berubah, dia tidak ada bedanya dengan pemungut cukai, orang berdosa. Ya sudahlah, karena kesalahannya dia tidak mau bertobat, tidak mau berubah. Tahap keempat, engkau diasingkan dulu dari persekutuan dengan umat Tuhan, sambil terus didoakan. Kekasih Tuhan sekalian, dari 4 tahapan ini kita merenungkan. Tiap tahapan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus supaya kita itu cepat sadar akan dosa dan kesalahan kita. Bukannya terus bikin salah, terus bikin dosa. Dan ini akan mengganggu sukacita dalam hidup bersama. Jika saya dan saudara merasa bahwa kita sungguh perlu mengucapkan kata-kata untuk menegur atau menasehati seorang yang kita kasihi, bawakanlah dalam doa sebelum kita melakukan pertemuan dengan dia. Sebagai istri yang baik, kalau tiba-tiba engkau membaca HP suamimu, tiba-tiba dia ada bilang, ayang beb, subobo, kom. Suami tiba-tiba WA begitu di 02, baru di situ ditulis nama guru agama anak. Iya, tulis begitu. Padahal bab 2.02, ayang beb, subobo, kom. Mang Tua dapat tangkap. Tapi Mang Tua tidak kemudian bawa ke cerita, wih beb mati sudah ini beb suami ini selain model, tidak. Istri yang baik dia akan panggil suaminya. Apa ini? Tolong kasih tahu baik doko. Ini salah kok benar. Jangan sampai bete yang salah baca karena Bapak salah kirim. Kalau Bapak salah kirim, nah baik. Kalau sonde bisa jujur kok dia beta. Nah jangan mikir lain nanti beta dengan anak-anak hidup karena ngomong 4 mata sebagai istri yang baik. Bawakan dalam doa ketika suami tidak berubah. Biarkan Tuhan yang mengubahkan hati dan hidupnya. Coba berbicara 4 mata terlebih dahulu sebelum orang lain tahu. Dan ini biasa yang menjadi hal yang dirindukan oleh setiap kita. Saya juga begitu. Kalau saya lakukan kesalahan, saya senang kalau suami panggil saya di kamar dan kasih tahu, sayang pun salah tadi ada di sini. Saya tenang. Semua di sini masih panggil sayang kok. Suami dengan istri panggil sayang. Oh ini memang betul-betul. Bulan keluarga di Saroboe hari ini memang terlalu mantap. Iya, mau
mau nasihat mas sayang, jangan bilang kue babi, kue bohong, disalahkan dengar. Kekasih Tuhan sekalian, cara kita untuk menegur akan membuat hati orang sejahtera. Amin. Tapi kalau ketemu cara susah betul, tepat susah tepat, orang akan dengar. Walaupun itu teguran yang baik. Dari bacaan ini kekasih Tuhan sekalian, Tuhan mengingatkan kita bagaimana dengan kita sebagai orang yang ditegur. Tadi kan yang menegur, sekarang bagaimana kita orang yang ditegur? Buka hati untuk terima nasihat dan teguran yang menuntut kita hidup baik. Amin. Ada banyak karakter manusia yang buruk. Namun ada salah satu karakter buruk yang paling dimiliki oleh seseorang dalam hidupnya, tidak mau terima teguran. Suami itu kalau ditegur, dia muka langsung berubah. Anak kalau ditegur, dia muka langsung berubah. Kita ini tidak ada yang sempurna, kekasih Tuhan sekalian. Saya yang berubah pun tidak sempurna. Kita bisa salah, kita bisa jatuh dalam dosa, kita bisa lakukan kekeliruan. Karena itu kita butuh nasihat. Kita butuh dituntun oleh teguran supaya kita belajar menjadi pribadi yang makin bijaksana. Orang yang sombong dan selalu merasa diri benar, dia tidak akan mau untuk ditegur. Ada kok suami-suami yang sombong di sini, yang sudah mau ditegur istri. Ada kok anak-anak yang sombong, keras kepala, ditegur oleh bapak dan mama, tidak mau dengar, tutup telinga, pakai headset, dengar musik. Itu susah sudah. Kekasih Tuhan sekalian, orang yang model begini dia gampang menyalahkan orang lain dan dia gampang untuk membela dirinya. Terkadang dalam relasi hidup bersama ketemu omong begini, lalu pendeta beda di Sutogor, bebe suami untuk jangan minum mabok ini sudah potong nikah 20 tahun lalu. Dan 20 tahun lalu tuh di Sutogor dia. Anak Marinti sudah kok jangan minum mabok lah, itu uang beli beras kok, itu uang beli anak, uang kasih anak untuk bayar registrasi kok apa. Ini kalau satu hari satu botol 25.000, nah kali 25 kali 3 susun tahu dia jumlah berapa. Kalau tiap hari waktu ada botol, awi ini 20 tahun. Beta hati susah karena beta percuma oma dan suami tidak pernah berubah. Kasih Tuhan sekalian, percuma. Artinya orang yang menegur dia sudah ada di titik rintisu, betul menjadi sendengar. Karena memang di kenyataan ada banyak respon yang ditunjukkan orang terhadap teguran. Kekasih Tuhan sekalian, dari 3 respon yang saya sebutkan, saya dan Bapak Mama ada pada respon orang yang beberapa. Yang pertama, terbuka terhadap teguran. Kalau orang tegur kita bilang, puji Tuhan, terima kasih, supaya beta punya hidup lebih baik lagi. Tapi yang kedua itu tidak mau terima teguran, tidak mau terbuka terhadap teguran. Saat ditegur dia marah, dia sakit hati, dan malah dia katakan bahwa tunggu ini kali bagian Sutogor beta, nanti kali berikut beta bikin budeng susi berhidup lebih ancur lagi. Karena berani togor beta salah boleh ada yang tegur. Dan tipe yang ketiga adalah tipe orang yang cuek, tidak peduli mau orang togor kosonde dan hidup tetap berjalan. Banyak kali ketemu anak-anak zaman now ada di tipe ketiga. Sonde mau dengar. Dulu zaman kita omong sekali, orang tua omong ketemu duduk diam dan dengar. Zaman sekarang Bapak Mama, orang tua yang diberkati Tuhan, kalau bukan kita yang togor, siapa yang togor ketemu anak-anak? Kalau bukan ketemu yang nasihat, siapa yang mau nasihat ketemu anak-anak? Banyak dari kita punya sifat atau tabiat yang tidak mau ditegur. Kalau ditegur yang terjadi, ketemu muka berubah, betsu tersinggung, betsu kecewa, beta marah dan dia, beta mau mundur dari pelayanan. Dan tadi kata-kata di konsistori itu kebudis, senjaga orang perasaan kok. Berarti kita tidak punya mental
kita, supaya kita tidak lagi menyimpang dari hadapan Tuhan. Amin. Bapak Mama, orang yang dituntun Roh Kudus, dia akan terbuka terhadap teguran. Anak-anak muda, berapa banyak dari engkau hari ini yang ketika orang tua menasehatimu, engkau duduk tenang tanpa pegang HP? Berapa banyak anak-anak muda yang hari ini ketika orang tua menasehatimu, engkau tidak kasih kaki dan kemudian taruh headset di telinga dan telepon engkau membaca? Itu keterlaluan. Kalau ada yang mental seperti itu berubah, jalan hidupmu tidak akan baik. Karena engkau tidak memberi hati dan hidup untuk terbuka terhadap teguran. Yang ditegur kalau tidak mau berubah, tidak akan mengalami kemajuan dalam hidupnya. Jika demikian, di bulan keluarga ini berapa banyak orang tua yang kecewa dengan kelakuan anaknya yang tidak berubah sekalipun ditegur berulang-ulang kali, dinasehati bertahun-tahun. Kasih Tuhan sekalian, berapa banyak orang tua yang mengalami kepahitan karena anaknya tidak dengar nasihatnya, tidak dengar didikan yang diberikan. Bahkan responnya menjengkelkan, tidak damaikan hati. Kekasih Tuhan sekalian, ketika merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, memang jangan berubah. Tapi sebagai orang tua kita jangan berubah untuk terus menasehati mereka. Kita tidak mungkin pinjam mulut tetangga untuk tegur anak kita. Kita tidak mungkin pinjam orang lain untuk datang ngomong nasihat anak-anak kita. Kita orang tua punya tanggung jawab untuk menasehati mereka. Kalau kemudian kita melihat mereka tiap hari tidak lagi ke kampus, hanya minum mabok, tegur. Kalau kemudian kita lihat mereka tidak lagi ikut ibadah pemuda di gereja, hanya asik main game, tegur. Kalau mereka tiap hari hanya asik nonton film porno karena tutup pintu terus, pintu kamar, tegur. Bagaimana jadinya kehidupan anak-anak kita di zaman sekarang ini? Kekasih Tuhan sekalian, kalau hari ini kau menjadi pribadi yang berhikmat, buka hatimu. Bersyukurlah kalau ada orang lain yang menuntunmu pada hidup yang baik. Buka hati untuk terima teguran yang baik, yang menuntun jalan hidup kita pada kebaikan. Yang jadi anak yang nakfatu dong perintis suko. Nanti ketemu bulan keluarga tahun depan juga masih sama lah iko. Jangan lagi. Kadang-kadang bukan anak-anak saja yang suami suka dengan nasihat. Suami-suami yang tidak berubah, pemalas gereja non-stop. Tiap minggu yang di gereja hanya istri dan anak-anak. Amin. Nampi gereja. Begitu nampi gereja kakak kan belum nih, bukan nauna. Sanopi. Kalau bilangin hari di pesta 1 minggu antero dia tanam kaki. Tapi kalau untuk nampi gereja kan nenai. Tahu lah apa yang terjadi. Amin. Kasih Tuhan sekalian, belajar untuk membuka hati kita terhadap teguran. Mama-mama juga begitu. Kalau suami togor ketemu mulut yang terlalu, dengar juga. Mama ini kalau suka serba baik, ini kayak binatang di kandang mau keluar semua. Anak nama babi, anak nama kode, jangan nyaut. Kalau panggil babi, kode anjing. Panggil nama. Kadang-kadang itu bikin sakit hati anggota keluarga. Dikasih Tuhan sekalian. Yang terakhir, habis ini yang terakhir. Yang terakhir, menasehati atau menegur dengan kasih pasti bawa pemulihan. Kita rumus ini mesti ubah. Kalau tegur orang itu mesti dengan kasih. Kadang itu orang mau berubah, mau ketemu cara togor di berak. Dia tanpa sempas, dia bahasa terlalu kasar. Dia situasi ada di kerumunan banyak orang. Dia tidak terlalu sejahtera. Siapa yang boleh menegur kesalahan seseorang? Saya sandingkan dengan kitab Bilangan pasal 19 ayat 17.
mengatakan bahwa motivasi menegur seseorang tidak boleh karena benci. Sekali lagi, kalau mau tegur orang, jangan karena kita benci dia. Pasti dia tidak akan berubah. Tegurlah karena kita sayang dia. Itu berbeda. Kalau ketemu tegur karena ketemu benci dia, ketemu dia hidup hancur untuk mempermalukan dia. Tapi kalau kita menegur karena kasih kita padanya, kita akan menegur dengan bahasa kasih. Siapa yang membenci orang yang berdosa, dia tidak akan menegur. Dia tidak akan menegur dengan motivasi yang benar. Hari ini Tuhan Yesus menghendaki agar saudara, keluarga, sahabat, orang yang kita kasihi, kita nasihati atau tegur dengan tidak mempermalukan di depan umum. Hari ini kita diingatkan untuk menegur saudara kita dengan penuh kasih dan tidak di depan umum. Kenapa? Kalau tutur kata kita sampaikan empat mata dan bukan di depan umum, nasihat yang kita berikan jauh lebih didengar. Bahasa kasih kita, bahasa yang santun dan menyejukkan, akan menolong saudara kita yang mungkin sempat jatuh dalam kesalahan, tapi tidak dipermalukan oleh kita sebagai saudaranya. Dia akan bangkit dan kembali ke jalan yang benar. Di hari ini, saling menegur untuk kebaikan bersama sesungguhnya merupakan wujud kedewasaan iman. Orang yang marah dan menolak sebuah teguran yang baik, itu menunjukkan bahwa dia kurang dewasa. Terbuka terhadap teguran. Kalau saya punya penegur utama itu adalah suami. Ya, saya juga pendeta, tapi saya bukan punya segala sifat yang baik. Saya juga lemah, saya juga terbatas, saya bisa melakukan kesalahan. Dan suami saya itu adalah orang yang paling peka. Bahkan kadang saya tidak menyadari bahwa itu salah. Tapi nanti pulang dia bilang, sayang yang tadi itu Benson suka. Itu suatu sejahtera. Kalau di depan jemaat itu agak kurang bagus, coba kali depan lebih bijak lagi. Dan itu akan saya terima. Kali berikut saya tidak akan ulang lagi. Karena apa? Ditegur oleh suami. Hari ini kekasih Tuhan sekalian, kita berhadapan dengan dunia yang makin canggih. Karena itu hari ini teguran-teguran juga beredar di media sosial. Ada banyak kali untuk bersindir lewat HP. Kalau suka orang tak usah kemudian naik status. Bilang, wih tiap hari Minggu pegang Alkitab di gereja. Madepun dosa dan susimpan. Bersama tulis nama. Iya. Terus di sana balas. Kok dia sampah? Posting begitu mau kasih panas sampah. Tewehani supanas, tejenas tambah panas, tabakar menyala kakak, ya, tabakar menyala lain, ya. Berbagai akun palsu lain, tak usah. Itu bukan cara anak-anak Tuhan yang benar. Panggil dia ke dia. Rumusnya omong dengan dia, bukan omong tentang dia. Omong dengan siapa? Omong dengan dia, bukan omong tentang dia. Kesel di samping, omong dengan dia, jangan omong tentang dia. Kes tahu biar suami ngomong. Nanti pulang dan sebentar menjauh. Kekasih Tuhan sekalian, dia omong dengan dia. Jangan omong tentang dia di banyak orang. Yang model begitu tuh yang bikin rusak persekutuan di rayon. Yang tukang radiogram, apalagi sambil kupas bawang dikumpul keluarga. Itu tuh satu bab cukuran. Bawang habis dong tanya lah, Mas ada kok luar biasa. Karena topik belum habis kan. Masih sambung dia kan, nanti di pesta besok berkotong sama Aika. Yang model begini, aduh jangan kan bikin susah orang. Sama seperti yang tadi kan sepi gereja, karena gereja orang hanya duduk bawang orang pun nama. Besok
bersama sahabat sepelayanan hanya cerita bebung sonbai. Stop. Pakai cara Tuhan. Tuh berdiam 4 mata. Jangan sampai tahap 2, jangan sampai tahap 3, jangan sampai tahap 4. Duduk bawah 4 mata. Apa arti firman Tuhan ini bagi kita? Jangan lihat betapa rusaknya hidup seseorang, tapi lihat bagaimana kuasa Tuhan memperbaiki kerusakan hidup itu. Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk para pendosa yang rusak hidupnya. Tuhan Yesus rela menderita dan mati bagi orang-orang berdosa supaya kita bertobat dan dipulihkan. Hari ini kalau ada orang yang menegur, mau bersyukur, tapi ingat, Tuhan Yesus telah memulihkan relasi kita dengan Allah dengan karya penebusannya di kayu salib. Jika jemaat di tempat ini belajar untuk kemudian menjaga keseimbangan, menegur dengan kasih, kasih Allah akan banyak dinyatakan dalam keluarga-keluarga Kristen di jemaat Shalom, jemaat yang membawa damai sejahtera. Berhenti bergosip, amin. Amin. Berhenti cerita orang pembaik, jangan mulai duduk lingkar. Pokoknya kalau dia kata pemungkas, tahu kok belum, itu jauh sudah. Ondor jauh, kan itu pasti orang bungson baik. Berhenti bergosip, berhenti cerita keburukan orang. Kalau saya ngomong yang sonde baik ini jemaat bilang berhenti, sudah situ khotbah habis. Bisa ya. Jadi kalau mama cukup ngomong bilang berhenti sudah. Yang suka bergosip cerita orang bernama, berhenti su. Ayo belum kompak. Berhenti su. Kalau balik itu orang pemuka. Yang suka cerita orang pusambai, berhenti su. Yang suka fitnah orang sampai orang menangis, berhenti su. Yang suka update status, ngomong status orang lain sampai dong, berhenti su. Yang suka bakusu di pesta-pesta cerita orang pun kesalahan, berhenti su. Yang suka duduk bikin lingkaran, tolong lingkaran untuk berdoa, berhenti su. Lingkaran untuk duduk bergosip, berhenti su. Betul loh, pemahaman majelis, ingat. Kalau lewat ada yang lingkar mulai begini, ingat dia pepasot, berhenti su. Kasih Tuhan sekalian, tegurlah dengan penuh kasih. Belajar menuntun orang lain pada kebaikan dan kebenaran melalui nasihat yang penuh kasih. Nasihatilah anakmu, istrimu, kakakmu, adikmu, anggota keluargamu, dan orang lain yang ditemui dengan bahasa kasih, dengan rangkulan kasih. Soalnya adalah sampai hari ini usia kita, sudahkah kita menegur orang lain, dan sudahkah saya dan saudara bersedia ditegur jika kita melakukan kesalahan?